Nama saya Gracia. Saya ingin nambahi bahwa diskriminasi Kristen Islam di dalam kekuasaan Islam itu bibitnya malah mulai dari zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Dalam bukunya Dr. Yusuf Al-Is, judulnya Dinasti Umayyah, dituliskan begini. Umar pernah memberikan suatu perintah untuk suku-suku orang Arab yang beragama Kristen, silahkan beragama Kristen tapi tidak boleh mengajarkan kekristenan di anaknya. Tapi dalam catatan ini Yusuf Al-Is mengatakan mungkin sikap diskriminasi ini hanya karena nasionalisme. Tapi kalau dari sudut pandang saya itu juga sudah mulai ada bibit-bibit diskriminasi. Nanti di zamannya Mutawakil tambah lebih kejam. Orang Kristen di wilayah Arab rumahnya harus digambari setan atau dibikinkan patung setan untuk menunjukkan ini Kristen. Dimasuk pelecehan. Kedua, memang ada hubungan Kristen dimanfaatkan oleh pihak Islam itu karena kebutuhan. Bahkan sejarah mencatat Sultan Salahuddin yang menaklukkan Yerusalem di perang salib yang terakhir, dokter pribadinya itu orang Yahudi. Kenapa waktu itu Yahudi menjadi dokter pribadinya Sultan Salahuddin yang menaklukkan Yerusalem? Karena Yahudi bukan saingan. Tapi begitu Yahudi menjadi saingan, kasusnya berbeda. Saya cuma ingin nambahkan aja gitu. Shalom, nama Robin dari GPIB Bukit Sio. Yang ingin saya tanyakan Pak Bambang, mungkin sedikit penyimpang dari makalah atau apa yang dibicarakan tadi. Ini juga menjadi topik dan menjadi satu permasalahan dalam pribadi saya. Yaitu, salahkah, sekali lagi, salahkah bila Yahudi atau Israel mempertahankan Palestina itu sebagai tanahnya? Karena menurut cerita Bible, pada zaman Raja Daud atau Daud mengalahkan Goliat, itu adalah orang-orang Filistin yang akhirnya dipakai sebagai tanah Palestina. Benarkah? Sekali lagi, benarkah Palestina yang didukung penuh oleh politik Islam mengatakan bahwa tanah Palestina itu adalah tanahnya sendiri? Karena kita tahu dulu bahwa bangsa Palestina itu adalah bangsa nomaden yang selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari tempat yang baik untuk tinggal. Ternyata pada saat Jerman menghancurkan Israel, disitulah tanah Palestina itu, tanah Israel itu kosong dan orang-orang Filistin itu tinggal di situ hingga saat kini mereka mempertahankan Palestina itu sebagai tanah hak miliknya sendiri. Terima kasih. Nama Ronald. Saya ingin tanya dua hal. Yang pertama, bagaimana gereja-gereja Timur Tengah sendiri memandang cerita-cerita apokrif itu? Apakah sama sekali menafikkan atau tetap menganggap juga hagiografi meskipun bukan kanonik? Yang kedua, saya curiga sekali bahwa mujizat-mujizat Yesus yang masa muda atau kanak-kanak itu sedikit banyak sebetulnya ditunjang oleh Injil tentang perjamuan kawin di Kana. Karena bagaimana ibunya Maria dapat begitu yakin
menyuruh pembantu-pembantu mengikuti aja apa yang akan dikatakan oleh Yesus. Jadi Ibu Maria sudah yakin bahwa Yesus akan membuat mujizatnya menolong kekurangan anggur itu. Tapi bagaimana Maria bisa yakin? Saya kira karena sudah mengalami mujizat-mujizat waktu Yesus lebih muda atau kecil barangkali. Jadi mungkin sedikit banyak mujizat-mujizat Yesus yang muda, yang kecil itu betul ada, dan mujizat Kana itulah mujizat yang di depan umum pertama kali. Yang lain itu hanya di rumah atau di kalangan keluarga. Barangkali begitu, Pak. Saya curiga bahwa Yesus memang masa kecilnya juga membuat mujizat-mujizat. Karena kalau tidak, bagaimana Maria bisa begitu yakin menyuruh pembantu-pembantu pesta untuk ikut aja omongan Yesus, mau disuruh apa ikut aja. Jadi seolah-olah sudah ada keyakinan karena sudah lebih dulu melihat mujizat-mujizat. Ya, sebelum saya jawab, saya minta buku yang dibawa oleh Yusuf, Mauidah Cinta dari Palestina. Nah, terima kasih dari Gracia tentang awal diskriminasi. Sebetulnya benih-benih diskriminasi itu ya sudah ada sejak awal. Cuma begini, kalau itu penguasanya adil, maka itu tidak terlegitimasi menjadi sistem. Tapi kalau penguasanya sudah tidak netral, yaitu akan terlegitimasi menjadi sistem. Jadi toleransi dalam dunia Islam itu tergantung personalitas pemimpin, bukan pada sistemnya. Satu contoh ya, misalnya ada serangkaian teks yang sangat buruk dalam pengertian mengalami multi tafsir atau multi interpretasi. Ini kemarin saya sampaikan di LBHI ketika ada pelatihan HAM itu. Saya katakan begini, dalam semua agama itu sebetulnya ada teks-teks yang bersifat toleran, tapi ada juga teks-teks yang bersifat eksklusif. Itu tidak hanya ada dalam Islam, dalam Kristen sendiri teks-teks eksklusif juga ada. Misalnya ketika Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu teks eksklusif. Seperti dalam Islam, inna dinna indalahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam, itu teks eksklusif. Cuman masalahnya, teks-teks eksklusif begitu, kalau dipahami sebatas keyakinan tidak pernah jadi problem. Ini menjadi problem apabila itu dipaksakan jadi aturan publik, gitu loh. Tidak menjadi problem. Jadi sekarang ini banyak orang Kristen yang kemudian juga salah tafsir. Sampai ada yang mengatakan kita perlu mengamandemen Alkitab. Apa itu mengamandemen Alkitab itu? Artinya apa? Teks-teks yang eksklusif itu harus dibuang karena itu hambatan toleransi. Tidak pernah ada hambatan toleransi. Kalau itu dipaksakan ke ruang publik baru itu kan jadi masalah. Sama dengan begini. Apa perlu kita mengatakan kita menghilangkan klaim-klaim eksklusif dari setiap hak individu? Tidak mungkin pernah ada. Manusia itu bukan sekedar makhluk sosial tapi juga makhluk individual. Ada banyak yang overdosis dalam mencari solusi tentang toleransi beragama. Satu contoh misalnya, kalau klaim saya mengatakan istri saya yang paling baik, paling cantik, eksklusif kan? Apakah itu salah? Apakah ruang pribadi, ruang privat seperti itu tidak boleh ada dalam hubungan kita dengan orang lain? Tetap harus ada. Anda mengatakan suamiku yang paling cakep di dunia, tidak salah. Wong itu relatif. Tetapi kalau Anda keluar jalan kemudian mengatakan, "Hai, your attention please," pengumuman woro-woro. Sopo sing ora ngakoni bojoku sing paling ayu tak beleh kowe. Lah itu baru salah. Ini kan dijadikan aturan. Kalau enggak masalah. Jadi di Kristen ada yang eksklusif, di Islam ada yang eksklusif. Tapi penyakitnya yang memaksakan teks-teks eksklusif ini menjadi aturan hukum. Ini saya bicara dari konteks penegakan HAM gitu loh.
Nah, dan saya tidak ngomong ini tanpa bukti, semua jelas dengan bukti. Saya berikan contoh. Ke gereja itu pertama bagaimana menempatkan teks-teks eksklusif begitu secara proporsional. Kalau di Kristen punya ayat, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi diimbangi dengan ayat yang lain. Berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah, dan kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ini ayat favoritnya Bung Karno, yang mengilhami bagaimana bahwa agama harus kita kembalikan kepada singgasana hati nuraninya rakyat. Agama tidak bisa dijadikan aturan negara. Clear, selesai. Sejak dulu yang namanya Tambunan Laimena mengakui Yohanes 14 ayat 6. Tapi masih bisa bersama-sama berangkulan dengan Kiai Haji Maskur, dengan tokoh-tokoh Islam yang lain. Jadi kenapa itu dipersoalkan sekarang? Nah, menurut saya kadang-kadang solusi orang-orang Barat yang kagetan, karena pluralisme itu di Barat kan memang baru abad terakhir ini. Sementara di Timur pluralisme itu sudah makanan sehari-hari, sehingga kita tidak perlu ikut-ikut kaget seperti orang Barat. Nah, itu yang pertama. Dalam Islam sekarang, inna dinahi indalil Islam. Boleh. Tetapi jangan dipaksakan jadi hukum negara. Nah, ketika the Universal Declaration of Human Rights pertama kali diucapkan atau dideklarasikan tahun 1948. Saya bertanya, negara mana yang pertama menolak deklarasi HAM itu? Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Dia keberatan dengan pasal 18. Pasal 18 deklarasi HAM itu mengatakan kebebasan beragama juga berarti kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agamanya dan berpindah agama atau keyakinannya. Lah, berpindah agama inilah change the religion or belief. Ini yang ditolak oleh pemerintah Islam. Kenapa? Ini deklarasi HAM bertentangan dengan hak-hak asasi Allah. Loh, hak-hak asasi Allah itu kan bagi yang percaya. Yang orang percaya ya bukan. Kan misalnya itu, ini kan memaksakan keyakinan ke ruang publik. Nggak boleh dong. Jadi kemudian deklarasi HAM ini direaksi. Pertama dengan banyak basa-basi lah. Kalau saya sering diundang ceramah oleh Kesbang Linmas hampir seluruh Jawa Timur. Saya pernah diundang Kesbang Linmas di Bangkalan, di Kota Blitar, Pasuruan, di Banyuwangi, di Jember. Di Kota Malang saya malah jadi pembina. Sering tidak hadir tapi selalu dibayar saya. Karena saya yang ikut merumuskan itu, jadi ada ruang royaltinya untuk merumuskan itu. Saya bilang begini, kan sekarang ini banyak orang ngomong HAM itu ngeritik Barat tapi nggak punya dasar gitu loh. Kebebasan di Barat hanya mengandung HAM, tidak mengandung TAM dan KAM. Apa TAM dan KAM? Hak asasi manusia harus diimbangi dengan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia. Loh, deklarasi HAM Barat itu merumuskan konsep, tidak meneruskan tanggung jawab etis, makanya tidak mengandung TAM. Tapi bahwa kritik Islam ini, hak asasi gaya Barat itu hanya menuntut hak, tapi tidak melindungi mereka yang dilanggar haknya. Ini saya kira kritik-kritik yang menurut saya tidak terlalu mendasar. Karena apa? Ternyata muara kritiknya pasal 18 tadi. Dulu pasal 18, ya. Karena dalam Islam itu ada aturan tentang ridha, tindak pidana pindah agama. Loh, pindah agama kok tindak pidana itu bagaimana? Hampir semua negara-negara Islam, Kuwait, Saudi Arabia, kemudian Mesir tidak ada hukum tertulisnya. Saya pikir Yordan ada. Itu hampir semua mengandung begini. Ada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, man badala dinahu faktuluh. Barang siapa mengganti agamanya harus dibunuh. Ada ayatnya itu. Dan ini yang disebut hak-hak asasi Allah. Jadi kemudian, loh,
Kalau murtad itu harus dibunuh karena dia telah melancarkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Loh, nah ini kan soal keyakinan yang masuk ke ruang publik. Tidak boleh ada ini. Terus saya ditanya, waktu di beberapa pembinaan di lingkungan Kesbang Linmas di beberapa kota dan kabupaten, saya ditanya, Pak Bambang ini seorang sekularis. Iya, saya seorang sekular. Dan saya bangga jadi seorang sekularis. Karena seorang sekularis adalah seorang humanis. Yang tidak pernah membunuh orang karena beda pendapat soal agama. Yang tidak pernah membunuh orang karena pindah agama. Kita harus mengaca pada sejarah. Ketika negeri ini di bawah Imperium Majapahit. Falsafahnya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu, tanhana dharma mangruha. Tidak ada paksaan. Tidak ada dualisme dalam agama. Tidak pernah ada orang yang pindah agama dihukum. Tidak pernah ada orang diadili dan membunuh karena mati karena orang pindah agama atau berbeda rumusan agama. Kapan mulainya ada orang yang berbeda agama dihukum? Sejak zaman Demak. Dan Demak itu bukan negara nasional, tapi negara Islam. Itulah sebabnya. Nah, saya ngomong begini tidak hanya ngeritik. Saya mengkritik di belakang Bung Karno. Itu loh. Ini cerdik seperti ular. Saya mengatakan, bukan tanpa kebetulan kalau Bung Karno, Bung Hatta, Pak Yamin mengatakan, sekalipun Demak adalah negara merdeka, Demak bukan negara nasional. Karena itu kita tidak merujuk pada Demak. Sekalipun, maaf beribu maaf tanpa mengurangi penghormatan saya kepada Sultan Ageng Tirtoyoso, Banten adalah negara berdaulat, tapi Banten bukan negara nasional. Ternate Tidore negara merdeka, tapi bukan negara nasional. Kita hanya pernah mengalami 2 kali negara nasional. Nasionalistat, yang pertama Sriwijaya dan yang kedua Majapahit. Itu Bung Karno cuma berhenti sampai di situ. Saya lanjutkan. Jadi berangkat dari sumpah sakti Bung Karno ini, saya mau katakan kepada saudara, kenapa founding father kita merujuk Majapahit bukan Demak? Kenapa founding father kita memilih Bhinneka Tunggal Ika sebagai seloka, lambang negara dan bukan agomo ageme ngaji? Orang Jawa zaman sekarang kalau ngomong agomo ageme ngaji sampai gomblo melok-melok. Itu kata-kata yang salah justru itu. Saya kritik itu kejawen itu. Tapi ngeritik saya lewat tradisi yang lebih tua. Agama ngaji itu agama pakaian raja. Jadi kalau rajanya Islam, rakyatnya harus Islam. Itu konsep agama negara yang salah. Bukan agama ngaji, tapi Bhinneka Tunggal Ika yang benar. Korban pertama siapa? Dalam sistem negara agama, Syekh Siti Jenar. Siapa yang membunuh Syekh Siti Jenar? Dewan Para Wali di bawah pimpinan Sunan Giri. Ayo sekarang, Sunan Kalijogo grundel, tidak setuju, tapi nggak berjaya juga. Korban kedua Ki Kebo Kenongo dari Kerajaan Pajang. Ada orang pindah agama atau berbeda agama dibunuh. Dia lupa, mungkin Sunan Kalijogo yang paling sadar. Lah saya mengagamakan Islam berpuluh-puluh ribu orang. Kenapa Majapahit tidak menghukum saya? Lah sekarang satu aja beda pendapat, kenapa kita harus hukum? Pada saat putusan Syekh Siti Jenar, sampai Sultan Demak pun ragu-ragu. Dia mengatakan apa? La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang bisa memahami pikiran wali kecuali wali itu sendiri. Ya Siti Jenar, mungkin inta kafirun indanas walakin mu'minun indallah. Mungkin kamu kafir di hadapan manusia, tapi mungkin kamu mukmin di hadapan Allah, beriman di hadapan Allah. Toh pedang tidak pernah bisa dikendalikan dan dicegah. Siti Jenar dipenggal kepalanya karena mengajarkan mistik manunggaling kaulo Gusti. Ayo, apa bukan fakta sejarah ini? Selama zamannya Republik berdiri sampai sekarang belum ada yang ngomong seperti itu. Yang pertama ngomong adalah saya. Tapi karena saya ngomongnya bersayap-sayap, orang sulit menemukan ini delik penodaan agama. Saya ngomongnya kan bersayap-sayap. Saya kasih itu orasi dulu, cerita Bung Karno, cerita mah baru yang terakhir.
Siti Jenar adalah korban pertama. Itu siaran di TVRI loh, itu di Dialog Aktual. Tapi ya setelah itu banyak orang yang sadar lah ini. Orang yang sadar, iya ternyata Majapahit itu bukan kebetulan kalau dijadikan rujukan oleh founding father. Padahal dengan saya mengungkap fakta ini, sebetulnya tradisi intoleransi itu saya patahkan habis. Dari mana tadi itu intoleransi itu? Kalau saya ngomong di depan forum Islam, saya bilang ini. Waktu itu saya ngomong di Wisma Indonesia di Kairo. Ada diskusi buku fikih lintas agama yang sampai sekarang tidak beredar lagi, diterbitkan oleh Cak Nur CS, bahwa tindak pidana penodaan agama itu tidak ada dalam Islam. Lalu hadis itu dikutip di luar konteks, itu versinya Cak Nur. Nah, untuk meramaikan diskusi saya ngomong, udah saya hanya mancing saja. Saya bilang, saya ini bukan seorang muslim. Kalau saya bertanya, pertanyaan saya meminta penjelasan dari Anda. Kita ngomong toleransi, kita ngomong kebebasan beragama. Tapi saya mau nanya. Katanya, man badala dinahu faktuluhu. Barang siapa menukar agamanya harus dibunuh. Tapi kenyataannya, Ubaidillah bin Yasi, salah seorang sahabat Nabi, berangkat ke Habasah bersama delegasi umat Islam yang dipimpin Ja'far. Dikatakan di sana bahwa dulu dia beragama pagan, Quraisy, menyembah berhala, kemudian masuk Islam. Saking simpatiknya Nabi pada Ubaidillah, kemudian Ubaidillah sama istrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan dijadikan delegasi menuju ke Habasah. Karena rajanya Kristen namanya Negus al-Asyam, Najasyi al-Asyam. Sampai di sana entah karena apa, nggak diceritakan oleh periwayat sebabnya. Cuman dikatakan walama hunaka tansir, dan di sana dia menjadi seorang Nasrani ketika di Habasah itu. Wa farikal Islam, dan meninggalkan agama Islam. Wa halaka hunnalika nasranian, dan mati di sana sebagai seorang Kristen. Ini kan jelas murtad. Dari Islam masuk ke Kristen. Kenapa kok tidak dibunuh? Sesuai dengan man badala dinahu faktuluh. Kenapa nggak dibunuh? Wah, mereka perang sendiri. Ada yang mengatakan, itu kita tidak bisa berdasar pada teks-teks historis. Karena hadis itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bukan riwayat lagi. Ada yang mengatakan, ya justru kita memahami hadis dari riwayat yang sejaman. Karena apa? Karena waktu itu orang yang dibunuh karena pindah agama zamannya Abu Bakar itu karena mereka melakukan kejahatan mata-mata. Karena agama dan negara tidak dipisahkan, maka bahasanya menjadi bahasa agama. Banyak orang Majusi masuk Islam ingin dapat kedudukan, orang Kristen masuk Islam ingin dapat kedudukan, sampai tidak dapat kedudukan dia marah meninggalkan Islam. Dia sudah terlanjur tahu rahasia negara. Ini katanya versinya para Madinah. Versi yang lain lah. Lalu bagaimana Islam mengatakan hak asasi? Katanya tidak ada paksaan dalam agama. Kalau nggak ada paksaan agama, masa Allah sendiri memaksa? Masa Allah sendiri takut dihina? Wah, itu rame sendiri di Wisma Indonesia. Saya pulang, saya cuma mau beli tempe, ya kan? Tapi kalau menurut versi saya sendiri tidak seperti itu. Keduanya jawaban tidak memuaskan saya. Karena apa? Waktu itu kenapa nggak dibunuh? Karena Muhammad belum punya kekuasaan politik. Membunuh dari mana? Wong di Mekah negara Islam belum ada. Waktu itu Muhammad menjadi seorang imigran, menyuruh murid-muridnya menjadi imigran mencari suaka politik. Waktu itu belum ada konsep, belum berhasil mendirikan negara, makanya tidak ada penegakan hukum kan begitu. Tapi jawaban itu minimal lah sudah bisa menumpulkan yang keras-keras tadi kan gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tradisi-tradisi semacam ini yang akarnya tidak dibedah, maka melahirkan intoleransi. Terus kemudian deklarasi HAM yang namanya DUHAM, deklarasi umum tentang hak asasi manusia itu direaksi oleh The Cairo Declaration of Human Rights. Baru periode tahun 2000-an ini, salah satu diktumnya itu mengatakan,
Islam selain mengakui hak-hak asasi manusia, hukukul insan, juga mengakui hukukullah, hak-hak asasi Allah. Loh, hak asasi Allah itu apa? Hak untuk seorang yang telah mendapatkan hidayah, tidak boleh keluar dari hidayah itu. Jadi kalau sudah Islam, tidak boleh keluar, boleh masuk, tidak boleh keluar. Inilah model yang ditawarkan oleh Abul A'la Maududi, yang kemudian dikritik oleh Gamal, siapa namanya itu adiknya pendiri Ikhwanul Muslimin ini. Dia mengatakan begini loh, kalau begitu kan Islam itu seperti memasang jerat tikus, boleh masuk tapi tidak boleh keluar. Di mana ada hak asasi yang paling asasi? Di Barat kita mendapatkan jaminan yang begitu bebas. Kita sudah membayar pajak, dan karena kita sudah membayar kewajiban kita, kita boleh menagih hak kita. Mana? Saya sudah bayar pajak, saya mau mendirikan masjid, dikasih masjid. Kenapa kita tidak mau kasih mereka gereja? Lah ini ditutup-tutupi. Kenapa ditutup-tutupi? Sekarang dibuka dengan wacana baru. Kalau kita ngomong begini kan terlalu vulgar. Saya cerita, saya ajak dongeng dulu. Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman Utsmaniyah. Nah, yang paling menjamin hak asasi negara sekuler. Karena apa? Agama masuk ke ruang privat, yang lain publik. Kan begitu mestinya. Nah, jadi eksklusif tidak apa-apa kalau itu ke dalam. Kalau itu keluar jadi masalah. Nah, jadi mungkin Gracia, Umar itu bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz. Yang disebut Umar kedua itu dinasti Umayyah, zaman Muawiyah. Kalau zaman Umar itu belum sempat terpikirkan. Umar dua, Umar satu ini Umar bin Khattab, Umar dua ini Umar bin Abdul Aziz. Itu pada zaman dinasti Umayyah. Kemudian apa orang Yahudi Israel itu berhak atas tanah Palestina? Ini rumit, saudara-saudara. Rumit sekali. Karena apa? Kalau kita melihat wacana lebih jauh sekarang ya, Anda bisa membaca buku saya ini, Mau'idah Cinta dari Palestina. Ini suara orang dalam. Ini suara orang Kristen Palestina sendiri bagaimana menghadapi diskriminasi-diskriminasi yang tidak hanya dilakukan oleh orang Israel, tapi juga dilakukan oleh orang Palestina Arab sendiri terhadap dia. Nah, ini menarik sekali. Dia di sini tidak hanya mengambil pengalamannya sendiri, tapi juga melakukan eksplorasi teks terhadap kitab suci yang digunakan untuk mendukung kesewenang-wenangan Israel. Yang pertama sekarang secara politis dan secara historis. Tanah Israel itu diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Kan begitu kan? Dan ini fakta yang tidak hanya diakui dalam Alkitab. Dalam Al-Quran pun tidak ada yang namanya tanah Palestina. Apalagi negara Palestina. Ini kalau ngomong soal historis, jelas clear. Baik Alkitab, Al-Quran, kitab Yahudi, Kristen, Islam mengatakan negara Palestina tidak pernah ada. Daud itu negara Israel. Bani Israel tidak ada. Bani Palestina di Alkitab tidak pernah ada. Di Al-Quran juga tidak pernah ada Bani Palestina. Yang ada Bani Israel. Ini kan persoalan. Makanya negara Palestina sekarang tidak mendasarkan teks Alkitab dalam mengusahakan hak-hak politik mereka. Dia menggunakan teks-teks sejarah. Nah, sejarah yang digunakan itu kira-kira begini. Sekarang saya kemarin waktu di Alpha Omega memberi contoh. Orang Yahudi itu ada kelompok ekstrim, seperti yang membunuh ini, Yitzhak Rabin. Diwawancara di televisi waktu matinya Yitzhak Rabin itu saya lagi di Israel. Seharian tidak berani keluar hotel saya. Saya tinggal di Tel Aviv waktu itu. Jadi saya cuma nonton di depan televisi itu, bagaimana kisahnya Yigal Amir membunuh Perdana Menterinya. Ditanya sama TV Israel, kenapa Anda membunuh Perdana Menteri Anda? Saya disuruh Tuhan untuk membunuh Yitzhak Rabin. Persis dengan itu Taliban, persis dengan Osama bin Laden disuruh Allah. Ini orang Yahudi juga ngomong, saya disuruh Tuhan untuk membunuh Yitzhak Rabin. Kenapa kok Tuhan kamu begitu yakin Tuhan menyuruh kamu? Karena Tuhan telah menentukan bahwa tanah ini adalah tanahnya Israel. Yitzhak Rabin mengkhianati bangsanya karena telah menyerahkan sebagian tanah Israel kepada bangsa Palestina. Padahal bangsa Palestina itu tidak pernah ada. Nah, sekarang ini konflik fundamentalis Yahudi
melawan fundamentalis Islam. Bagaimana yang tidak fundamentalis? Nah, kan persoalannya di situ. Sekarang eksplorasi teks dulu. Oke, benar bahwa tanah Israel itu diberikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Al-Quran pun mengakui itu, Taurat pun mengakui itu, Alkitab pun mengakui itu. Clear. Tapi masalahnya, wilayah Israel dari zaman ke zaman tidak sama menurut Alkitab. Zamannya Raja Daud wilayahnya lebih luas. Zamannya Raja Salomo lebih luas. Tapi ketika Israel terpecah menjadi dua, Tuhan tidak berpihak Israel, tapi berpihak Yehuda. Yehuda beribu kota Yerusalem, Israel beribu kota Samaria. Israel waktu itu, yang namanya Israel, negara Israel Utara, waktu itu kolusi dengan negara Syria di bawah pemerintahan Hasmonean. Untuk apa? Melawan Raja Hizkia dari Yehuda. Karena ketakutan Raja Hizkia dan kekuatan militer yang begitu kuat antara Israel beribu kota di Samaria dengan Syria. Waktu itu dia begitu gugupnya menghadapi kekuatan Israel dari utara ini. Lalu Tuhan meneguhkan janji tentang Immanuel. Jadi janji tentang Immanuel ketika Israel terbelah jadi dua, Israel dan Yehuda. Nah, sekarang yang mau dijadikan rujukan Israel yang mana? Wilayahnya. Apa menurut wilayahnya Raja Daud? Apa menurutnya wilayahnya Hizkia? Dari zaman ke zaman tidak sama. Ini yang tidak pernah dikritisi. Orang hanya melihat teksnya. Ini miliknya Israel. Tidak seperti itu, karena dari zaman ke zaman wilayah itu bergeser. Yang kedua, Abraham datang sebagai kakek moyang bangsa Israel, sekaligus bangsa Arab. Ketika dia datang dari Ur Kasdim, kemudian sampai ke tanah Kanaan, di situ jelas sekali ada unsur pembenar terhadap pendudukan Palestina. Itu ada unsur pembenar. Dan unsur pembenar itu diberikan oleh Alkitab. Yang diekspos oleh Elia Sakur. Ibrahim ketika mati, dia membeli tanah untuk makam keluarganya di Gua Makpela. Tidak pernah merampas tanah dari orang Palestina. Loh, kalau bapaknya bangsa Israel sendiri ketika menduduki tanah-tanah itu dengan cara membeli, kenapa Israel Zionis dengan cara merampas? Apa Tuhan mengajarkan perampasan? Nah, persoalannya sebelum tahun 48, tanah-tanah itu sudah menjadi tanah miliknya orang-orang yang menyebut di Palestina. Entah itu Filistin atau bukan. Wilayah Galilea, Ibilin misalnya. Sebelum Galilea Ilit, Galilea atas, ada. Mereka orang-orang Arab Palestina ini di Ibilin hampir 100% Kristen. Setelah pendudukan Israel rata jadi tanah, jadi pemukiman Yahudi. Orang Kristennya tersebar-sebar kemana-mana. Dan sekarang di Israel Kristenan tidak lebih dari 10, tidak lebih daripada 7%. Sekarang ini. Pada sebelum perang 6 hari jumlahnya 35% orang Kristen. Apa orang Barat pernah berpikir seperti ini? Enak aja kita datang ke sana, kita ngomong orang Kristen itu Kristennya Indonesia. Tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen yang di Israel, yang di Palestina? Mereka tidak memiliki hak yang sama dengan orang Yahudi mereka. Kalau Anda berjuang dalam konteks memperhatikan saudara-saudara Kristenmu juga, jangan dukung dong apa itu ke sewenang-wenangan Israel. Ini kurang ajar sekali memang. Dalam konteks hak-hak ilahi itu tidak bisa disahkan dengan perampasan. Coba sekarang dilihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Itu sangat jelas sekali bahwa waktunya tidak cukup ya kalau saya uraikan semua. Nanti lain kali kita diskusi itu. Tapi yang jelas secara garis besar saya katakan gini. Pengesahan hak-hak itu harus dilihat tidak bisa memotong ayat di luar konteksnya. Pertama, Tuhan berkata kepada Ibrahim, kepada Abraham, sekarang kamu belum bisa menguasai tempat itu. Tetapi 4 generasi sampai keturunanmu keempat kamu akan bisa memasuki ke sana. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Bahkan Abraham sebagai prabayang bapak orang beriman tidak bisa menguasai tanah itu sampai generasi keempat. Generasi keempat itu kan zamannya Musa. Kenapa alasannya? Karena belum cukup alasan untuk mengalahkan orang Amori di sana. Nah, orang-orang di situ setelah mengalami
tindakan sewenang-wenang, baru Tuhan mengizinkan Musa untuk membebaskan penduduk dari kesewenang-wenangan bangsa Amori, termasuk suku-suku Palestina. Itu satu. Jadi Tuhan selalu membenarkan pendudukan atas tempat wilayah tertentu dengan alasan moral, bukan dengan atas nama nubuat Israel boleh mengusir Palestina. Bagaimana itu? Ibrahim sendiri membeli tanah, sebidang tanah di Gua Makpela untuk kuburannya sendiri dengan keluarganya. Masa Sionis ngerampasi tanahnya orang Palestina? Elias Sakur memegang sertifikat tanah sudah bergenerasi-generasi. Hanya karena muncul orang Yahudi yang datang disambut dengan menyembelih kambing yang paling gemuk untuk dia, yang akhirnya merampas kebun anggurnya. Jadi janganlah kita menyembah teks kitab suci lepas dari konteks. Tapi kita harus lihat deskripsi sejarahnya. Saya selalu bertanya, coba Israel Raya itu wilayahnya mana? Menurut kitab ini, lah itu kan kitab sebelum Israel terpecah jadi dua. Setelah Israel terpecah jadi dua, Tuhan pernah melawan Israel dengan membela Yehuda, membuat nubuat tentang Immanuel karena kesewenang-wenangan Israel. Bangsa Mesir terkutuk, Pak. Ada juga Mesir diberkati. Ada teksnya, dari Mesir ku panggil anakku, Mesir adalah umatku. Kenapa satu teks dimutlakkan, teks yang lain ditolak? Nah ini kalau kita membaca kitab suci lepas dari teks. Tetapi harus jujur dikatakan juga bahwa klaim-klaiman secara historis itu tidak secara politik itu tidak, secara agama itu tidak menguntungkan. Yang lebih lucu lagi, ketika orang Islam menguasai teks-teks Al-Quran dengan tidak bisa menyangkal bahwa memang dalam Al-Quran tanah itu diberikan kepada Bani Israel, tidak pernah ada Bani Palestina. Tetapi kelompok fundamental Islam menjawab, memang betul Al-Quran mengatakan itu untuk Israel, untuk Bani Israel. Tetapi sejak Bani Israel menolak Isa Al-Masih dan menolak Muhammad, sejak saat itu janji Allah batal. Yang membatalkan janji Allah siapa? Gara-gara Israel menolak Yesus dan menolak Muhammad, kemudian janji itu batal. Tidak ada pembatalan janji, itu tetap miliknya Israel. Yang lebih masuk akal Elias Sakur. Betul, saya mengakui hak Israel atas tanah ini. Tetapi siapa yang menjadi warga negara Israel yang dipilih oleh Tuhan? Aku akan mencangkokkan bangsa itu dengan penduduk yang lebih lama sudah ada di tempat itu juga. Berarti firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mencangkokkan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Israel itu milik bersama. Bukan hanya miliknya satu bangsa Yahudi saja, satu ras Yahudi saja. Ini yang paling masuk akal. Siapa yang berhak mencabut kebun anggur Tuhan? Tidak ada yang bisa mencabut itu. Tetapi Tuhan juga memberi janji bahwa bangsa Israel akan hidup dengan bangsa-bangsa lain secara berdampingan. Dan di mana negara di dunia ini yang eksklusif? Ini hanya tanah air orang Jawa, tidak pernah ada. Ini hanya tanah air orang Belanda, tidak pernah ada. Kalau itu mereka semua berkeinginan damai untuk membentuk sebuah pemerintahan bersama, apa salahnya? Nah, karena itu solusi secara agama tidak mungkin dilakukan. Vatikan memberi solusi begini. Negara dalam koeksistensi damai Israel dan Palestina. Itu Vatikan. Dengan salah satu solusi, Yerusalem Timur tidak boleh dijadikan ibu negara Israel, ibu kota negara Israel, tidak boleh menjadi ibu kota negara Palestina. Selama Palestina menuntut Yerusalem Timur menjadi ibu kotanya, tidak pernah ada damai. Karena apa? Yang di Yerusalem Timur itu tidak hanya ada Masjid Al-Aqsa, tidak hanya ada Masjid Umar, tapi ada Bait Suci Salomo. Tetapi ada Gereja Kebangkitan Yesus. Maka jadikan Yerusalem Timur sebagai kota internasional 3 agama. Paling masuk akal kan? Tidak menjadi ibu kota negara tertentu. Nah sekarang, begitu orang Yahudi mencari harta karun bait Allah di situ. Katanya itu hanya ambisi orang Yahudi untuk merobohkan pondasi Masjid Umar. Mana ada sekarang ketemu semua arkeologinya. Selama umat Islam melawan Israel dengan dongeng, mereka tidak akan mampu menang dengan Israel. Selama ini kan Israel dilawan dengan dongeng. Nabi Sulaiman bertemu dengan burung-burung. Hud-Hud ditanya bagaimana mau mengalahkan Israel. Setiap kali penguasaan tanah itu mencari bukti arkeologi.
Dan ternyata diukur batu-batu zaman Salomo ketemu di situ. Yang bobotnya sampai berapa ribu ton itu. Ada di situ ketemu sekarang. Dan sekarang yang namanya The Temple Tunnel itu sudah dibuka untuk umum. Apa itu terowongan Bait Allah itu dibuka untuk umum dan ketemu semua. Nah, sekarang persoalannya Salomo, Sulaiman. Itu nabinya Islam juga, ayo sekarang. Bukti sejarah itu adalah rumah Allah, Bait Suci Salomo. Salomo itu Nabi Sulaiman, nabinya Islam juga. Selama ini Umar itu hanya sahabat Nabi, bukan Nabi. Apakah posisi Masjid Umar yang didirikan oleh sahabat Nabi mengalahkan posisi Bait Allah yang didirikan oleh dua Nabi yang sekaligus diakui umat Islam, yaitu Daud dan Sulaiman? Enggak mungkin dong. Orang Kristen paling masuk akal, udahlah tidak usah bertengkar soal itu. Robohkanlah Bait Allah dalam waktu 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Jadi kalau ada orang Kristen ikut eker-ekeran soal tembok ratapan, bagaimana dia membaca teks Injil? Injil tidak pernah kita bertengkar tentang tembok ratapan. Injil mengatakan bahwa itu memang harus terjadi. Kamu perhatikan, satu batu pun tidak terletak di atas batu yang lain. Semua akan diratakan jadi tanah. Justru situasi ini membenarkan apa yang dikatakan kitab Injil. Jadi orang itu tidak usah ikut eker-ekeran tentang Palestina. Kita hanya ikut kalau hak-hak asasi manusia dinodai, kebebasan beragama dinodai, kita harus membela yang lemah. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun negaranya. Jadi jangan membabi buta melok-melok Israel, tapi juga jangan membabi buta ikut mengutuki Israel dan ikut Hamas. Keduanya sama-sama buruk. Kan begitu kan? Kalau mau dihitung-hitung, dua-duanya juga nggak percaya, sama saja. Itu satu. Kemudian negara Palestina tidak pernah ada dalam peta dunia. Harus dikatakan jujur, tidak pernah ada. Pernah disebut Alia Capitolina, zamannya pemerintah Romawi, abad kedua Masehi. Lalu buru-buru saja yang menyebut kata Palestina itu pemerintah Inggris. Tidak pernah ada negara Palestina. Sebelumnya negara Palestina itu Utsmani. Sebelum Utsmani itu dikuasaan apa lagi? Setelah Utsmani Yordan. Tidak pernah ada negara yang namanya negara Palestina. Iya kan? Tapi sekarang secara geopolitik ilmu modern, ketika rakyat Timur Timur minta berdiri suatu negara, apa Anda pernah mengatakan tidak ada kamus dalam tata hukum Majapahit negara Timur Timur? Kan nggak mungkin Anda mengatakan seperti itu. Ayo, Anda mau mengatakan mereka menuntut merdeka karena mereka ditindas zaman Orde Baru. Mereka, anak-anak mereka diperkosa oleh tentara-tentara kita, sekalipun tidak diekspos. Banyak mereka dibunuh seperti itu. Lalu mereka menuntut saya mau hidup bebas, tanpa penindasan, saya mau merdeka. Masa Anda membuka kamus negara Kertagama? Tidak ada negara Timur Timur di kitab negara Kertagama. Tidak ada negara Timur Timur di Prasasti Sriwijaya. Nggak bisa dong. Masa lalu ya masa lalu, sekarang ya sekarang. Pecut di sebelah ini, kebacut di kapak ini. Kan mestinya begitu. Jadi kita ini jangan bodoh. Jangan hanya terikat pada satu lokus tertentu tanpa melihat pada cakrawala yang lebih luas. Nah, bagaimana kisah-kisah apokrif ini dipandang oleh gereja-gereja Timur Tengah? Gereja Timur Tengah memandangnya termasuk gereja Katolik dan gereja Ortodok pada umumnya lewat mata rantai yang namanya khilafah rasuliyah, yaitu suksesi apostolik. Apapun bukunya, sekalipun itu bukan firman Tuhan, tapi kalau itu ditemui memiliki makna historis dan pernah dirujuk oleh bapak-bapak gereja tertentu dekat dengan peristiwa historis, bisa diterima. Satu contoh misalnya, tidak semua sumber apokrifa itu tidak bernilai sejarah. Ada yang bernilai sejarah, misalnya Protevangelium Yakobi mengenai pemeliharaan Maria di Bait Allah. Itu ditulis tahun berapa Pak soalnya? Ditulis tahun 130-an. Berarti hanya punya jarak waktu dengan Injil Yohanes sekitar 50 tahun. Dengan Injil-Injil yang lain sekitar tidak sampai 100 tahun. Jadi tradisi itu sangat tua. Dan beberapa bapak gereja mengutip itu. Makanya gereja timur termasuk gereja Ortodok, gereja Katolik
bisa menerima cerita itu sebagai cerita-cerita kesalehan yang berkembang. Karena apa? Bisa jadi ini benar, bisa jadi ini salah. Dan itu kedudukannya tidak sama dengan Alkitab. Kedudukannya ini cerita-cerita yang membangkitkan iman, yang tidak keterlaluan, itu asal-usulnya itu masih jelas lah. Misalnya gini, Anda mengatakan bisa, Jawa Tondanu itu keturunan Imam Mojo. Keturunan Imam Mojo, salah satu laskar pemimpin perang Diponegoro. Anda percaya nggak sekalipun itu tidak tertulis dalam babat Diponegoro? Percaya. Matinya Kiai Mojo memang di sana. Dan mereka beranak pinak dengan orang-orang Manado setempat. Dan di sana rata-rata kulitnya lebih gelap ketimbang orang Manado yang lain. Satu, Jaton itu Jawa Tondanu. Dan mereka masih berbahasa Jawa sampai hari ini. Berarti dari 1830 sampai sekarang jejaknya masih diterima. Lah tapi kemudian kalau kira-kira 400 tahun kemudian Anda terima cerita bahwa Diponegoro matinya tidak di Sulawesi tapi di Sumenep, ya tidak harus dipercaya. Nggak usah pakai firman Tuhan, pakai sejarah aja selesai. Kisah-kisah tentang kesalehan orang-orang suci, tentang Maria, keperawanan Maria itu nggak bisa ditolak karena sumbernya lebih kuno. Tetapi cerita Yesus bicara waktu bayi itu bisa benar, bisa salah, tapi banyak salahnya. Karena itu abad keempat. Cerita membuat tanah jadi burung itu abad ke-5. Jadi 500 tahun setelah peristiwa, ukurannya hanya itu. Jangan ngomong soal firman. Firman itu kan urusan kepercayaan. Ini urusan historis. Seperti ini sekarang. Anda bisa membandingkan kisah ini antara Anda membaca kitab Negara Kertagama dengan Anda nonton ketoprak. Lakonnya Damar Wulan Minak Jinggo. Nah, secara historis apakah Damar Wulan Minak Jinggo salah semua? Ada benernya. Setting pertarungan antara Damar Wulan dan Minak Jinggo itu ditempatkan pada perang Paregrek antara Wikramawardhana menantu Hayam Wuruk, ya, karena Hayam Wuruk tidak punya anak laki-laki dari permaisuri, dengan Jaya Wisnuwardhani putrinya yang anak Hayam Wuruk, dengan anak Hayam Wuruk tetapi dari istri selir, yaitu Wirabumi, Bre Wirabumi. Perangnya di Blambangan. Catatan ini tidak hanya ada di Pararaton, tetapi juga ada di catatan dinasti Ming. Karena ketika Cheng Ho datang ke kerajaan timur, itu prajurit Wikramawardhana dengan prajurit Bre Wirabumi sedang bertempur sengit. Secara tidak sengaja Wikramawardhana membunuh 170 prajuritnya Cheng Ho di situ. Cheng Ho-nya minta pertanggungjawabkan. Ini kesalahan Anda. Mungkin waktu itu ada hukum internasional yang menunjukkan bahwa itu kejahatan perang. Kami ini kan tamu, kenapa Anda bunuh? Wikramawardhana minta maaf kepada Cheng Ho. Kemudian dia mengirimkan satu utusan, menurut catatan dinasti Ming itu, utusan itu dibawa ke Tiongkok. Di tengah perjalanan karena dakwahnya Cheng Ho, utusan Majapahit ini masuk Islam. Lalu delegasi yang Majapahit itu diterima oleh Kaisar dinasti Ming dan dikatakan, oke, raja kami sudah minta maaf, raja kami salah. Rajamu sekarang harus membayar 70 tahil uang emas. Kami hanya bisa membayar 10 tahil uang emas. 6.000 tahil emas akan kami bayarkan kemudian. Dinasti Ming tertawa rajanya. Kami sudah bebaskan Anda dari utang Anda. Kami terima 10.000 tahil emas, yang 60.000 saya bebaskan. Iki tak tambahi putri Cina. Nah ini. Enak kan? Utangnya bebas ditambahi wedokan siji kan enak. Pulang di Indonesia dipersembahkan kepada rajanya. Ya Wikramawardhana, ini hadiah dari raja kami. Diterima. Kawinlah Wikramawardhana dengan putri Cina ini, Cina Muslim, lahirlah Xuan Liong. Xuan Liong ini yang kemudian menjadi penguasa daerah di Palembang. Nah,
Setelah dia anaknya Wikramawardhana, lapor kepada bapaknya. Saya anakmu. Saya sekarang sudah berangkat remaja, umur saya sudah 20 tahun, saya sudah cakap untuk memimpin pemerintahan. Mohon kami tidak membayar pajak kepada Anda, tidak setor upeti kepada Anda. Wikramawardhana melihat anaknya, wah ini kok kaya putuku, wah dirangkul. Oke, kamu saya tugasi sebagai penguasa daerah Swatantra, daerah Sima, bebas pajak. Pajaknya disetor ke Cina. Loyalitasnya terbagi antara bapaknya Majapahit dan penguasa Cheng Ho yang telah memberi kedudukan. Sukses Palembang dicoba lagi, Kertabumi dikasih umpan perempuan lagi. Anaknya Babah Banhong, namanya kemudian lahirlah namanya Jimbun. Jimbun itu dalam sejarah Jawa namanya Raden Patah alias Mr. Broken. Raden Ceklek, ya kan? Karena berhasil dengan Swan Leong, si siapa ini Mr. Broken ini dididik oleh Swan Leong di Palembang. Setelah umur 20 tahun datang ke Majapahit. Cerita pada bapaknya, aku anakmu. Dulunya dia tidak mau datang ke Raja Majapahit. Saya tidak mau ketemu karena dia raja kafir. Benih-benih intoleransi sudah muncul di situ. Tetapi bapaknya melihat anaknya, lah ini memang mereka menggunakan emosi yang digunakan penaklukan, itu cerdiknya Cheng Ho. Jadi saya setuju dengan yang namanya Cheng Ho itu seperti dikatakan Remi Siladu. Itu bukan kunjungan muhibah. Kunjungan muhibah kok membawa puluhan ribu tentara untuk apa? Jadi ceritanya Yusril dengan Saifullah Yusuf itu tidak benar itu. Banyak yang tidak tepat, itu kan yang baik-baik diceritakan, yang jelek-jelek nggak diceritakan. Masa kunjungan muhibah membawa kapal perang segitu besar, ribuan tentara, untuk apa kalau bukan untuk ekspedisi politik? Bukan ekspedisi muhibah, bukan ekspedisi dagang, ekspedisi politik. Setelah daerah-daerah ini menaklukkan kepada Majapahit, memisahkan diri satu karena sentimen agama. Kita mau negara seperti ini, saya katakan. Anda tidak perlu setuju dengan saya, tapi berkaca pada sejarah. Kalau era otonomi daerah tidak dikontrol oleh falsafah Bhinneka Tunggal Ika, agama tidak pernah mempersatukan Indonesia. Saya tambahi, agama apapun juga, termasuk Kristen, tidak bisa mempersatukan Indonesia. Kalau sudah bicara iman, itu ego. Tidak mungkin bicara kebersamaan. Karena itu kita warga negara dua kerajaan. Loyallah kepada Tuhan, tapi masuk ke ranah privat. Loyal kepada negara, ranah publik. Karena Tuhan pun menugasi kita menjadi dua warga negara kerajaan. Ini setting sejarahnya. Begitu jadi cerita ketoprak, apa yang terjadi? Damar Wulan perang dengan Minak Jinggo karena rebutan putri Kencana Wungu. Rebutan wedokan enggak. Damar Wulan sudah menjadi Raja Majapahit ketika perang dengan Wikramawardhana. Nah, kemudian Mertowijoyo itu sebetulnya salah satu pengkaburan dari nama Raja Majapahit juga, Singa Wikramawardhana. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat cerita Damar Wulan ini kan cerita berabad-abad, ratusan tahun. Otomatis ketika dicek and recheck dengan sumber primer, ya kacau balau. Begitu juga misalnya mertua Nabi Musa namanya Su'eb. Ini seperti Damar Wulan ini. Masa ada orang suku Keni di gunung sini namanya Su'eb? Enggak masuk akal. Su'eb itu yang jualan tahua itu Su'eb namanya itu. Loh, ini historisitas ini. Makanya sebetulnya kalau agama diukur secara historis, saya yakin Alkitab ini lolos. Karena dari sudut pandang etimologi, sejarah ternyata clear. Asal tidak hantam-hantaman soal wahyu loh. Wahyu itu kan bagi yang percaya. Yang tidak percaya bukan. Nah, itu apakah mungkin itu mengilhami peristiwa Kana, itu mengilhami mujizat masa kecil Yesus? Saya kira kemungkinan terbesar itu konsili Efesus. Konsili Efesus itu kan mengatakan bahwa menghadapi Nestorian. Nestorian kan mengatakan Yesus itu diadopsi jadi putra Tuhan ketika dia menerima Roh Kudus pada saat peristiwa pembaptisan itu.
Jadi sebelum umur itu, Yesus itu ya biasa saja. Nah, kemudian cerita-cerita rakyat itu mau menjawab dalam versi legenda. Kalau versi teologinya begini. Kristus itu firman yang menjadi manusia. Sejak dia lahir, dilahirkan oleh Bunda Maria, sampai kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, bertambah-tambah hikmatnya semakin dicintai oleh Allah dan manusia, tapi nggak diceritakan bagaimana hikmatnya itu diceritakan, ya kan? Kemudian dia tetap seumur hidupnya itu adalah firman yang menjadi manusia, bukan hanya pada saat dia dibaptis. Karena itu dalam versi legenda, loh kalau gitu bertambah-tambah hikmatnya. Di mana hikmatnya? Muncul cerita dalam Injil Tufulia. Suatu saat Yesus umur 12 tahun membuat heboh di Bait Allah. Tapi hebohnya bagaimana nggak diceritakan. Di situ ditambah-tambahi cerita. Diceritakan waktu saat Yesus menunjuk huruf alef. Apa artinya alef? Bet apa artinya dem? Marah. Nah ternyata Yesus bikin mujizat. Terus kemudian dia sejak kecil sudah firman Allah loh. Kalau firman Allah kan berarti bisa mencipta. Dibuat tiup tanah jadi burung. Jadi sejak kecil pun dia sudah firman yang menjadi daging gitu. Jadi itu versi dongeng dari ajaran teologis untuk menghadapi konsili Efesus. Sebelum konsili Efesus cerita seperti itu tidak pernah muncul. Ini yang paling masuk akal. Jadi alasannya langsung bersinambung. Nah saya kira itu saudara-saudara sudah malam waktunya. Karena kita memang mulai baru jam 8 kurang. Semoga apa yang kita diskusikan ini paling tidak menambah wawasan kita untuk kita bisa hidup bersama di tengah masyarakat majemuk tanpa kehilangan identitas dan jati diri kita. Bagi saudara-saudara yang mau hadir pada peresmian pemuritan angkatan pertama di Malang, silakan mendaftar supaya saya bisa untuk mendata jumlahnya. Karena daya tampung dari balai pertemuannya cuma sekitar 200 orang. Itu pun akan hadir dari Aceh sampai Papua delegasinya. Ada 12 orang. Tahun depan itu ada mahasiswa khusus yang datang dari Thailand. Jadi kita sudah mulai lakukan sekarang. Memang angkatan pertama ini terus terang secara fasilitas belum lengkap. Karena sampai sekarang ini saya bingung. Karena satu rumah itu hanya ada 3 kamar. Satu kamar itu terlalu kecil. Itu kamar pembantu. Cuma ada 2 kamar. Ukuran 3x4. Sementara setiap angkatan 12 orang. 10-12 orang. Tidur di mana kan? Maksudnya gitu kan. Nah akhirnya saya bikin akal. Itu ada gazebo masuk kamar sekarang. Saya bikin kamar tidur tingkat. Itu besarnya kayunya seukuran kusen-kusen begini. Jadi 6x12 ukuran kayunya itu. Jadi seperti panggung gitu. Di bawah 4 orang, di atas 4 orang. Dijamin tidak akan jatuh karena kayunya seukuran besar-besar. Itu yang menjadi galernya itu apa namanya itu. Itu ukuran 5x7. Setiap segini sudah ada ini. Jadi tidak mungkin itu runtuh. Itu 4 orang di atas, 4 orang di bawah. Ya mungkin satunya ada spring bed yang bisa ditarik masuk keluar dari kolongnya tempat tidur. Yang satunya itu hanya tampung 4 orang. Jadi 4 plus 8 kan 12. Yang di belakang tetap untuk yang tukang bersih-bersih rumah itu. Nah itu kira-kira kondisi seperti itu. Dan ada satu ruangan memang untuk cukup 12 orang. Dia bisa belajar. Lalu rumah itu dekat rumah saya, rumah buku yang saya tempati. Jadi setiap hari dia bisa mengakses perpustakaan saya. Dan di atas memang masih belum selesai. Ada bangunan ruang doa yang sedang saya buat. Tukangnya 2 hari masuk, 2 hari tidak masuk sehingga tidak selesai-selesai. Nah saya kira itu barangkali informasi. Tetapi meskipun angkatan pertama ini secara fasilitas belum lengkap, tetapi ada keistimewaannya karena ada native speaker guru bahasa Arabnya dari Mesir. Nah dia mau belajar bahasa Arab dari istri saya, bahasa Indonesia dari istri saya. Nah dari Safa. Karena kita mesti bagi tugas.
Nah, dia juga akan mengajar bahasa Arab pada angkatan pertama ini. Kan menarik ini. Siapa yang mau ikut meskipun tidak setiap hari, mungkin insidental bisa datang pergi.